Langit tak punya belas kasihan, bumi tak punya hati nurani. Langit menurunkan aliran, bumi menyatu naik. Yin dan yang bersatu segala makhluk tercipta. Adik seperguruan, kenapa kau? Adik seperguruan. Panas, sangat panas. Buruk racun darah kilin kambuh lagi. Kakak seperguruan, tolong aku. Adik seperguruan, apa yang kau lakukan? Jangan sembarangan. Kakak seperguruan aku. Diam. Kalau guru tahu kau pasti mati 3 tahun lalu. Aku menyelamatkanmu ke gunung, kau bersumpah dengan darah. Pasti akan membuat orang yang menyakitimu menderita 1000 kali. Sekarang kau sudah menjadi pemuda utama Pavilion Rahasia Langit. Kekuatanmu jauh di atasku, turunlah gunung untuk balas dendam. Ayah. Zie, lari cepat. Lingkie, seluruh keluargamu dibunuh. Berani datang ke sini mencari perlindungan. Kau pikir aku masih mencintaimu? Mau menampung anjing terlantar sepertimu? Fei Wu, aku tunanganmu. Tunangan palsu kalau dulu. Kau masih anak tertua keluarga Lin. Aku pasti mau menjilat. Tapi sekarang keluarga Lin hancur. Kau di mataku hanya seekor anjing. Lin Kie. Rasanya tidak enak dikhianati orang yang dicintai. Tunang, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Bersatu dengan keluargamu. Xiao Fei Wu, Xiao Rufeng. Kalian pasangan pengkhianat pasti tidak menyangka aku masih hidup. Kali ini turun gunung. Aku pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. TMD, mobil baruku turun, lihat. Orangnya jangan pedulikan mayat ini dulu. Waktu kita tidak banyak, harus cari ginseng salju gunung langit. Ini hadiah penting untuk Xiao muda. Kakak Xiao dan kakak Sao sangat baik padaku. Dan aku sedang membuat pedemir ke pasti tidak, boleh pulang dengan tangan kosong. Kau tidak mengerti legenda organisasi misterius pertama di negara naga. Pavilion Rahasia Langit ada di atas gunung langit ini. Aku menghabiskan $1 miliar untuk kesempatan bertemu. Kalau Pavilion Rahasia Langit bertindak, bukan hanya ginseng salju gunung langit. Obat ajaib yang bisa menghidupkan kembali pun bisa ditemukan. Baik kalau begitu. Kalau begitu Kak Xia pasti selamat. Tentu saja. Apa yang kau bicarakan tadi? Apakah dua orang itu Zhao Fei Wu dan Xiao Rufeng? Apa kau baik-baik saja kau? Kau Lin Kie, kau tidak mati. Jawab pertanyaanku. Lepaskan segera Tuan Luo bajingan. Tidak disangka kau sangat beruntung hidup, tapi aku memperingatkanmu. Hari ini adalah hari pernikahan Kak Xiao dan kakak Sao. Mereka mengirimku untuk mencari ginseng salju pegunungan surgawi. Jika kau menunda urusan penting ini, meskipun kau punya 800 nyawa, kau pendekar gila, bagaimana kau bisa membunuh Tuan Luo? Cari mati. Sekte Guru Sekte. Hari pernikahan. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar. Sayang, kenapa Luo Bin belum kembali? Pernikahan akan segera dimulai. Masih takut aku tidak bisa memuaskanmu bahkan sekarang.
Aku mungkin tidak bisa melakukan apa-apa padamu tapi, aku tetap bisa membuatmu merasa seperti di surga dan neraka. Aku hanya tidak sabar menjadi wanitamu. Sayang, aku punya ide. Katakan, Setelah Luo Bin kembali, dan setelah menyelesaikan masalahmu malam ini, mari kita pergi ke rumah tua keluarga Lin lagi. Kau lupa hari ini bertepatan dengan hari meninggalnya Lin Kie. Hantu sialan itu. Aku sengaja menjadwalkan pernikahan pada hari ini karena, di hari spesial ini, aku ingin membuatnya merasa jijik. aku hampir lupa baiklah. Lakukan seperti yang kau katakan malam ini, aku akan membuatmu merasakan. Rasa pria perkasa. Memalukan. Seseorang mengirim sesuatu katanya ini, hadiah pernikahan untukmu dan Nona Sao. Apa itu bawa masuk? Benar-benar hadiah besar, mari kita lihat. Menghadiahi jam di hari pernikahan. Siapa yang mengirimnya keluar? Aku. Lin Qiye. Kau tidak mati. Tidak mungkin aku melihat sendiri Lin Qiye ditusuk sampai mati oleh banyak pisau. Tidak mungkin masih hidup. Sepertinya orang yang datang ini tidak berniat baik. Xiao Feiwu dulu bukan dia. Tunangan yang ditunjuk dari lahir, sekarang dia akan menikah dengan Xiao Shao. Mungkin dia datang untuk membuat masalah keluarga Lin, sekarang bukan seperti 3 tahun lalu. Anjing terlantar ini kembali tidak akan membuat gelombang apapun. Lin Kie, kau ini manusia atau hantu? Apa yang kau Aku inginkan? datang untuk mengambil nyawamu. Sayang, cepat suruh orang mengusirnya keluar. Lin Qiye, hari ini adalah upacara pernikahanku dengan Feiwu. Jika kau ingin membuat masalah di sini, aku beritahu. Kau salah perhitungan, kemarilah. Lin Kie, 3 tahun lalu. Kau seperti anjing liar yang mengemis padaku. Sekarang 3 tahun telah berlalu dan sekarang Kota Yun adalah milik keluarga Xiao. Kau masih berani kembali. Apa kau merasa hidupmu terlalu panjang? Hanya dengan sekumpulan sampah ini, kau pikir bisa menghalangiku? Kelihatannya nyawamu selamat tapi otakmu sepertinya bermasalah. Masih berani bicara besar. Sudahlah sayang, ngapain bicara panjang lebar? Langsung bunuh saja. Tidak. Aku ubah pikiran, bukankah kau bilang ingin ke keluarga Lin lagi? Bagaimana kalau kita bawa dia juga? Biarkan dia melihat kita berdua. Sayang, kau memang kreatif tapi aku suka. Pasangan mesum hari ini. Aku akan menggunakan darah kalian untuk mempersembahkan kepada arwah orang tuaku. Ayo mulai. Ini tidak mungkin. Keahlianmu meningkat ya. 3 tahun tidak bertemu, aku benar-benar terkesan padamu. Jangan panik Tuan, ada aku di sini. Orang ini tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Ternyata Master Wang dari Homen. Tidak menyangka Master bela diri rela menjadi pelindung keluarga Xiao. Keluarga Xiao memang sangat kuat. Terima kasih Master Wang. Lin Kie, jangan kira kau bisa sedikit bela diri, lalu bisa bertindak semaumu. Perkenalkan. Ini adalah master bela diri terkenal dari Kota Yun. Sebaiknya kau berlutut dan memberi hormat padaku. Mungkin aku akan senang dan membiarkanmu hidup. Master bela diri biasa tidak ada apa-apanya. Nak, apa kau tidak pernah dengar? Di bawah Master bela diri semua hanya semut. Ribut. Mencari mati. Kamu. Master Wang. Siapa sebenarnya? Master Wang, Kamu benar-benar membunuh Master Wang.
Ling Qiye, kamu berani membunuh di depan umum di pesta pernikahan. Banyak orang menyaksikan kali ini. Kamu pasti mati. Selanjutnya giliran kalian berdua. Lepaskan aku. Keluarga Zhao melesat berkat kekuatan keluarga Lin. Tapi kamu membalas budi dengan kejahatan bersekutu dengan Xiao Rufeng. Membunuh keluarga saya dengan kejam, kamu wanita beracun. Bagaimana bisa masih hidup di dunia ini? Sekarang keluarga Zhao sudah tidak lagi menjadi keluarga kelas 3 yang bergantung pada keluarga Lin. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku juga tidak berniat membiarkan ayahmu di jalan ke alam baka. Kalian tidak akan sendirian. Berhenti. Kakak kedua. Sampah yang tidak berguna pergi. Ling Qiye, jika kamu tidak ingin adikmu mati, segera lepaskan Zhao Feiwu. Apa yang kamu katakan, adikku masih hidup? Cepat lepaskan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Cepat katakan di mana adikku. Kamu lihat sendiri. Fei. Hidup mati adikmu ada di tangan saya. Masih tidak menyerah. Lepaskan dia, aku bisa memaafkanmu. Ling Qiye, apakah kamu tidak mengerti? Keadaan sekarang, aku ulangi lagi berlutut. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat adikmu merasakan sensasi dilayani oleh banyak pria. Lin Qiye, kamu hebat kan? Lanjutkan kesombonganmu. Kakak Shuang, kamu harus membelaku. Barusan sampah ini hampir mencekikku. Lin Qiye, Tuan Xiao. Xiao Bin menyiapkan hadiah untukmu. Dibunuh dengan kejam oleh Lin Qiye, kamu harus membalas dendam untuknya. Apa Luo Bin mati? Lalu bagaimana dengan obat dewa saya? Xiao, kamu benar-benar tidak boleh membiarkannya pergi. Lin Qiye, kau merusak rencanaku. Berlucutlah di hadapanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh kalian? Jika kau berani bergerak sedikit saja, aku jamin adikmu akan mati dengan sangat mengerikan. Berlututlah cepat. Aku bersumpah kalian akan menyesal. Tiga tahun lalu kau sudah berlutut di kakiku dan memohon-mohon. Sekarang kau tetap menjadi tawanan kami. Ling Qiye, terimalah takdirmu. Kali ini tidak akan seberuntung sebelumnya. Apa? Masih tidak terima? Lin Qiye, aku mengakui. Kau memang kuat, tapi di hadapan keluarga Xiao, kau tidak ada apa-apanya. Sayang sekali anggur seharga 3 juta yang kuminum. Semua terbuang sia-sia pada dirimu. Apa kau puas sekarang? Puas? Lihat apa yang kau lakukan. Kau merusak pernikahanku. Masalah ini tidak akan diselesaikan begitu saja, kakak. Hancurkan wajah Lin Fei. Berani kau. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Ayo mulai. Jangan. Fei Er. Menyakitkan kan? Bagus, kau berhasil membuatku marah. Saudara senior, aku tidak peduli dengan cara apapun. Aku sekarang harus segera bertemu dengan adikku Lin Fei Er. Ling Qiye, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Orang yang aku Xiao Rushuang sembunyikan. Bahkan jika kau mencari sampai ke dasar bumi, kau tidak akan menemukannya. Ternyata saudara senior juga sudah dilibatkan. Sepertinya ini sudah melampaui batas penderitaan. Lin Qiye, lihat sampai kapan kau bisa pura-pura. Apa katamu? Lin Fei Er diselamatkan orang? Ini tidak mungkin. Kak, apa mungkin ada kesalahan? Aku sudah bilang kekuatanku adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Sekarang Fei Er aman, Xiao Rufeng. Bayar dengan nyawamu. Berhenti. Tuan Menteri, Lin Qiye ini membunuh secara terang-terangan di jalan, kau harus menangkapnya. Benar, kami semua saksi mata.
Dia yang membunuh Guru Wang, oh iya. Dan Luo Bin juga. Tuan, anakku mati dengan tidak adil, tolong beri keadilan. Kembalikan keadilan untuk keluarga Luo Lin Kie. Apakah kamu tahu dosamu? Buka matamu yang buta ini dan lihat. Apa ini? Ini adalah token rahasia langit. Pada masa lalu Paviliun Rahasia Langit memberikan jasa besar bagi kerajaan naga pemimpin Paviliun Rahasia Langit. Bagaan Dehormati Oli, Raja sebagai penasehat Irma. Setidaknya kamu masih punya pengetahuan. Tidak mungkin dia seorang yang terbuang. Bagaimana mungkin dia punya token rahasia langit? Ini pasti palsu bagus. Kamu tidak hanya membunuh tapi juga memalsukan token rahasia langit. Ini adalah kejahatan yang bisa menghukum seluruh keluarga. Panggil Lin Kie, tangkap dia. Kakak. Fei. Murid Paviliun Rahasia Langit Ye Qingcheng menghadap Tuan Muda. Dia benar-benar Tuan Muda Paviliun Rahasia Langit. Pasti Lin Kie membayar aktor. Nona Ye, kamu. Apakah kamu benar-benar Tuan Muda Paviliun Rahasia Langit? Bangunlah kakak senior saya yang menyuruhmu turun gunung. Benar guru memberi perintah. Untuk sepenuhnya mendengarkan perintahmu. Kakak King Cheng Jie yang menyelamatkanku. Dan menggunakan obat ajaib Paviliun Rahasia Langit untuk menyembuhkan wajahku. Yang penting kamu baik-baik saja. Lin Kie, apakah kamu yakin ingin berkonfrontasi dengan keluarga Xiao sampai mati? Ikan akan mati tapi jaring tidak akan rusak. Kie. Peristiwa 3 tahun lalu semuanya adalah Xiao Rufeng. Dia yang memaksaku melakukan ini. Aku benar-benar tidak bermaksud mengkhianatimu. Pada saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kamu dulu bilang kamu sendiri yang menghubungi Xiao Rufeng? Tidak, aku benar-benar tidak punya pilihan. Kamu tidak tahu selama 3 tahun ini. Aku setiap hari memikirkanmu, Kie. Aku benar-benar selalu mencintaimu untuk menebus kesalahanku. Aku memutuskan sekarang. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Zhao Fei, kamu adalah wanita keluarga Xiao. Kamu sekarang merusak nama baik keluarga Xiao. Apakah kamu ingin mati? Asalkan Kie senang, aku bersedia melakukan apa saja. Benar Xiao Rufeng. Dia tidak bisa melakukannya sampai sekarang. Aku masih menyimpan yang pertama untukmu. Dasar perempuan jalang kamu. Lin Xiao, aku salah Luo Bin dia. Layak mati kau membunuhnya dengan benar. Aku mohon kasihani nyawaku yang hina ini. Mau aku kasihani nyawamu, ya tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya untuk wanita Zhao ini sebelum mati. Rasakan kesenangan sejati seorang wanita. APA. Tidak mau. Aku mau. Kie, aku milikmu. Bagaimana kau bisa? Biarkan pria lain menyentuhku, Kie. Masih diam saja. Maaf. Jangan sentuh aku. Aduh. Kie. Baru saja kau bilang mau melakukan apapun untukku. Sekarang kau bohong lagi padaku. Aku? Lin Kie, ini wilayah keluarga Zhao. Tidak ada tempatmu untuk bertindak semaumu. Ayah, lepaskan aku. Apakah keluarga Xiao sudah punah? Kenapa hanya kau yang datang? Untuk melawan anjing terlantar, sepertimu tidak perlu keluarga Xiao turun tangan. Aku sendiri bisa membuatmu menyesali apa yang terjadi hari ini. Benarkah? Di kehidupan berikutnya jadilah orang baik. Fei Wu, putriku. Apakah kau masih akan menangkapku? Zhao Fei Wu, layak mati Anda telah membasmi kejahatan. Tepat sekali membunuhnya. Pergi. Ya. Lin Kie, kau membunuh putriku. Aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Ayo. Tangkap mereka. Bunuh mereka. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Orang di depanmu ini adalah putra mahkota Tianji Pavilion. Dulu keluarga Zhao hanyalah keluarga kelas 3. Berkat hubungan dengan ayahku sebagai teman sekelas, mendapat perlindungan dari keluarga Lin lalu perlahan menjadi keluarga kelas 2. Tapi saat keluarga Lin dihancurkan keluarga Zhao, kalian tidak hanya tidak membantu malah bersekongkol dengan keluarga Xiao. Kalian ini pengkhianat tidak punya hati. Pantas hidup di dunia ini. Lin Xiao, aku juga terpaksa keluarga Xiao terlalu kuat.
Kalau keluarga Xiao tidak bekerja sama, akan dihancurkan bersama keluarga Lin. Keluarga Lin dihancurkan, keluarga Xiao tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Udah datang, ikut anakmu ke neraka aja. Gue bilang lo boleh pergi? Lin Qiye, pembunuhan keluarga Lin itu perbuatan ayahku dan Xiao Rufeng. Gak ada hubungannya sama gue. Lo pikir gue bakal percaya sama lo? Gue kasih tahu ya tunangan gue. Itu anak pertama keluarga Chen di ibu kota di belakang gue. Ada 2 keluarga besar, lo tahu akibatnya kalau ganggu gue. Keluarga Chen. Keluarga kedua terbesar di ibu kota punya hubungan erat sama keluarga Xiao. Udah tahu ya Lin Qiye, walaupun lo punya kemampuan sehebat apapun, gak mungkin lo berani lawan 2 keluarga besar sekaligus. Siapa bilang gue gak berani telepon Xiao Zhentian sekarang? Bilang kalau dia gak segera datang, dia harus ngurus mayat kalian. Lin Qiye, gue udah lama nahan marah sama lo. Lo bawa pistol mainan buat apa sih? Pistol mainan? Yang Master. Gak apa-apa. Sekarang lihat masih bilang pistol mainan Lin Qiye? Walaupun lo jago kungfu bisa nahan peluru? Coba aja. Kesalahan terbesar lo seumur hidup adalah bikin gue marah. Matilah lo. Lo ini manusia atau hantu sih? Ya ampun, dia bisa tangkap peluru pakai tangan kosong. Apa gue salah lihat kayaknya, bahkan Grandmaster pun gak bisa kayak gitu. Anak ini hilang selama 3 tahun ternyata jadi sehebat ini. Gue gak percaya lo bisa nahan semuanya, matilah lo. Lo bunuh Xiao Rufeng, keluarga Xiao gak bakal biarin lo. Karena Xiao Zhentian pengecut gak berani muncul. Pulang aja dan bilang sama dia, suruh dia bersih-bersih lehernya. Gue mau pakai kepalanya. Untuk memperingati arwah orang tua gue. Fair, mari kita sembahyang untuk orang tua kita. Selama 3 tahun ini gue cuma bisa sembahyang diam-diam di malam hari. Kali ini gue gak hati-hati sampai mereka tangkap gue. Untung kakak King Cheng muncul tepat waktu selamatin gue. Nona Fair, ini kewajiban saya. Penculikan VR, gue catat hutang ini. Gue kasih tahu ya, nanti gue bayar semua hutang lama dan baru sekaligus. VR, ayo pergi. Nona kedua kepala keluarga udah tahu kejadian di sini. Suruh lo langsung bawa mayat yang Master balik ke keluarga Xiao. Gue ngerti tangani juga keluarga Zhao. Selain itu, beritahu kematian Master Wang ke Hongmen. Lin Qiye datang dengan kekuatan besar, keluarga Xiao gak bisa sendirian. Ayah, ibu. Gue datang berkunjung kali ini turun gunung. Gue janji sama kalian pasti akan pelaku pembunuhan keluarga Lin saya di masa lalu. Dengan darah mereka menghibur arwah kedua orang tua. Ayah ibu kalian tenang saja. Saya dan kakak pasti akan hidup dengan baik. Tuan muda, selain keluarga Xiao dan Zhao, ada juga kekuatan dari ibu kota. Saya curiga itu keluarga Chen yang disebut Xiao Rushuang. Harus cari tahu dalang di balik layar. Tidak peduli siapa dia, saya akan membuatnya membayar dengan darah. Ya. Keluarga Lin membunuh anak kesayangan saya, dendam ini harus dibalas. Saya Xiao Zhentian bersumpah tidak akan menjadi manusia. Tuan Feng Er mati dengan sangat tragis. Anda harus menangkap si pembunuh itu. Membalas dendam untuk Feng Er ayah. Entah bagaimana Lin Qiye menjadi Tuan Muda Pavilion Rahasia Langit. Itu organisasi paling misterius di negeri naga, keluarga Xiao bukan tandingannya. Bagaimana ini? Tuan Muda apa sih palsu? Pemimpin Pavilion Rahasia Langit sudah lama bertapa. Sekarang hanya ada satu murid perempuan, yaitu perawan Pavilion Rahasia Langit. Saya tidak pernah dengar. Tuan Muda apa sih, kamu sudah ditipu? Sial. Sudahlah, pemimpin Gerbang Hong adalah master besar. Baru saja menghubungi, saya memutuskan untuk bersatu dengan keluarga Xiao. Dia yang akan bertindak pasti bisa membalas dendam untuk Feng Er. Membalas dendam. Tuan muda Villa Panlong adalah villa pribadi paling mewah di seluruh kota Yun, bernilai 1 miliar. Anda dan Nona Fei bisa tinggal di sini. Ada apa-apa silakan beritahu saya. Perhatikan keluarga Xiao, jangan sampai ada yang terlewat. Tuan muda kenapa tidak langsung menyerang keluarga Xiao, malah memberi waktu bagi Xiao Zhentian untuk bernapas? Saya ingin mengungkap dalang di balik layar, menghabisi mereka semua. Kak, bagaimana kamu melewati 3 tahun ini?
Bagaimana bisa menjadi tuan muda pavilion rahasia langit? Ceritanya panjang, nanti saya ceritakan perlahan. Tapi kamu selama 3 tahun ini bersembunyi, menderita banyak ya? Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Saya bertemu seorang ibu baik hati, dia kasihan melihat saya. Jadi merawat saya sehingga saya tidak mati kelaparan. Siapkan hadiah besar, saya akan berterima kasih secara langsung. Ya, Ibu angkat Fei. Kamu kemana? Telepon juga tidak bisa dihubungi, bikin saya khawatir. Maaf ibu, angkat ponsel saya habis baterai, membuatmu khawatir. Halo Tante. Siapa ini? Ini kakak saya Linkie. Terima kasih banyak sudah menampung Fei selama ini. Di kartu ini ada 10 juta hanya sebagai tanda terima kasih. Mohon diterima. 10 juta saya tidak bisa menerimanya. Tidak bisa ibu, angkat. Ambil saja, kakak saya kaya. Bu, Anda adalah penyelamat Fei. 10 juta ini tidak ada artinya jika Anda tidak menerima uang ini hari ini. Saya tidak akan pergi. Kie, dengarkan ibu, saya menampung Fei. Karena kita punya jodoh, ibu tidak mencari keuntungan materi. Saya suami sudah meninggal, hanya punya satu anak. Dia tidak pernah nurut, suka mabuk dan judi. Saya bermimpi punya anak perempuan seperti Fei, ibu angkat. Saya akan selalu menjadi anak perempuan Anda. Ada tamu di rumah. Kamu anak sialan, kenapa kamu pulang? Cepat kasih saya uang lagi, beruntung nih mau balik modal. Barang berharga di rumah sudah kamu jual semua untuk judi. Rumah ini sudah tidak punya uang lagi. Siapa kamu? Dia kakak kandung saya, Linkie. Oh, jadi kamu kakak Fei yang hilang selama 3 tahun, lihat pakaianmu bagus. Jadi sudah sukses ya mau membalas budi ibu saya. Karena menampung Fei. Benar. Kartu ini untuk ibu saya ya, isinya berapa? Berapapun tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada hubungannya Lin Fei, selama 3 tahun makan pakai. Semuanya pakai uang kami, sekarang kakaknya sudah sukses. Wajar saja membalas budi kasih ke saya. Saya yang jaga untuk ibu saya. Kie, ibu bilang ya kalau hari ini kamu kasih kartu ini ke dia, saya akan bunuh diri di sini. Kamu sudah besar tapi tidak punya pekerjaan tetap. Membiarkan ibu tinggal di rumah bobrok seperti ini, tidak ada rasa malu sama sekali. Saya juga tidak mau, tapi memang tidak punya uang begini. Kasih kartunya ke saya langsung cari rumah. Biar ibu bisa hidup nyaman di rumah. Tidak usah repot, tempat tinggal baru sudah saya siapkan untuk ibu. Sekarang juga akan membawanya pergi. Kamu bawa ibu saya kemana kalau dia pergi? Siapa yang akan masak untuk saya demi muka kakak Fei? Orangnya boleh kamu bawa, tapi kartunya harus kamu tinggalkan. Kalau saya tidak tinggalkan, Maka kamu tidak punya pilihan. Kamu anak sialan sekarang, selain judi. Kamu malah belajar merampok, ya pergi sana. Tidak boleh masuk rumah ini tanpa izinku, pergi. Aku anakmu kok malah bantu orang luar. Kalau tahu kamu begini dulu, aku enggak usah melahirkan kamu. Oke, itu katamu nanti, kalau terbaring sakit enggak bisa gerak. Enggak ada yang merawat, jangan salahin aku. Aku pukul kamu mati. Sudah pukul mati kamu, tunggu saja. Mengapa nasibku sial begini? Ibu jangan sedih, masih ada aku. Nanti aku yang merawat ibu. Bibi, aku ada cara buat si Huan berubah. Kamu ada cara apa? Dia sudah enggak bisa dididik lagi, aku sudah benar-benar putus asa sama dia. Ibu nggak bisa tapi aku bisa. Hula. Bauge. Merampok itu kan melanggar hukum. Kita ini enggak bisa dibilang rampok, kartu itu kan memang buat ibuku. Aku anaknya kok, jaga buat dia kan wajar. Tentu enggak lupa jasa Bauge. Setelah beres kita bagi 4-6 gimana? Kamu 4, aku 6 Bauge. Ini enggak bisa ya, pergi. Oke, tapi kita harus cepat. Nanti si anak itu kabur. Bro, semua cari uang tambahan cepetan. Enggak usah. Kamu berani ikut Bauge? Dengan IQ segini siapa lagi yang kita rampok? Anak kecil, kamu tahu ini tempat apa? Aku kasih kesempatan terakhir demi Bibili. Berhenti judi, jadi orang baru. Berhenti apaan? Bro, semua kasih dia pijat tulang. Kamu bisa silat apa kamu orang Hongmen? Hongmen kekuatan kelas bawah. Mana bisa masuk mataku. Kamu siapa sebenarnya?
Jagoan kasihan nyawa kakak aku salah. Aku janji nggak judi lagi. Aku kasih kesempatan hidup. Anda bilang. Jaga dia baik-baik kalau dia berani masuk kasino lagi. Hancur kepala kamu. Anda tenang, selama aku masih hidup. Aku jamin 24 jam, jaga dia nggak judi lagi. Jaga diri baik-baik. Baoge. Kamu masih punya muka untuk bicara hampir saja membuatku mati. Mulai sekarang jika kamu berani turun tangan lagi, aku akan memotongmu menjadi kepingan untuk memberi makan anjing. Biar aku yang melakukannya. Sifu telah berpesan agar aku merawatmu dengan baik dari segala aspek. Biar aku saja yang melakukannya. Nyaman. Apa yang kamu lakukan? Tuan muda, biar aku yang membantu Anda mandi. Tidak bisa keluar. Tuan muda tidak suka padaku ya? Bukan begitu, aku hanya tidak terbiasa. Sifu berkata racun darah di tubuh Tuan muda bisa kambuh kapan saja. Dia secara khusus mengingatkanku agar aku menjaga Anda dengan baik dan juga mengatakan bahwa darah esensimu bisa membantu kultivasiku. Sebelum aku turun gunung, darah racunku sudah disedot habis oleh kakak senior pertama. Jadi untuk sementara tidak akan kumat. Tidak perlu khawatir. Jika aku butuh sesuatu, aku pasti akan mencarimu pertama kali, oke? Baiklah kalau begitu. Wah, kakak senior benar-benar memikirkanku. Begitu banyak usaha yang dilakukan demi diriku. Badan Tuan muda sangat bagus. Sifu, tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan racun darah Tuan muda kambuh lagi. Kak, kamu sudah makan belum? Sudah makan kok. Kie, cepat duduk dan makanlah. Tidak usah bully, aku sudah makan. Aku datang hanya ingin melihat kalian. Apa kalian sudah terbiasa tinggal di sini? Oh iya, kalau ada yang kurang langsung bilang saja padaku. Lumayan bagus, aku tidak pernah bermimpi bisa tinggal di rumah sebagus ini. Hahaha. Baguslah kalau begitu, baguslah. Kak, rumah kita sekarang telah dikuasai oleh keluarga Zhao. Mereka akan melanya secara terbuka. Bisakah kamu mencari cara untuk mengambil kembali rumah itu? Lagi pula di sana adalah tempat kita hidup bersama ayah dan ibu. Tenang Fei, rumah itu milik kita, tak seorang pun bisa mengambilnya. Tuan muda, aku curiga ini adalah keluarga Xiao. Lelang keluarga Zhao ternyata diadakan di kebun anggur keluarga Xiao. Tempat itu adalah markas besar pelatihan pelayan mati keluarga Xiao. Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Apa sih markas besar macam apa? Meskipun itu sarang naga lubang harimau, aku tetap akan maju tanpa ragu. Kalau begitu Anda harus berhati-hati. Oh iya, kirim lebih banyak orang ke sisi Fei. Tidak takut 10.000. Aku benar-benar tidak ingin dia mengalami masalah lagi. Baik, aku mengerti. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya Xiao kehilangan anak di usia tua. Seharusnya di rumah mengantar anak saya untuk yang terakhir kalinya. Tapi dendam belum terbalaskan. Xiao tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Saudara Hizhen dan putrinya, yaitu keluarga saya Xiao, calon menantu Fei Wu, juga dibunuh dengan kejam oleh Lin Qiye. Xiao dipercayakan oleh seseorang khusus mengadakan lelang di sini. Barang lelang nomor 3 adalah villa keluarga Lin. Saya harap kalian semua memberi saya Xiao sedikit muka, jangan ikut lelang. Saya ingin di atas villa itu membangun sebuah makam untuk anak saya Ru Feng. Untuk anak saya Ru Feng. Kepala keluarga Xiao sangat mencintai anaknya, kami semua bisa mengerti. Villa keluarga Lin pasti tidak ada yang berani merebut. Ayah dan anak perempuan keluarga Xiao tewas, bersamaan kasihan Nyonya Xiao harus menjual harta benda melarikan diri dari kota Yun Lin Qiye ini. Sungguh terlalu jahat. Sisa-sisa keluarga Lin tidak layak hidup. Siapa yang bilang sisa-sisa keluarga Lin maju ke depan? Lin Qiye, kamu benar-benar berani datang. Bukankah ini sesuai dengan keinginanmu? Dendam membunuh anak tidak bisa didamaikan. Hari ini kamu pasti mati. Kalimat ini juga saya berikan padamu. 3 tahun lalu kamu bersekongkol dengan keluarga Zhao. Zhao Hishan merusak keluarga Lin saya hari ini. Saya akan mengambil kepalamu untuk mempersembahkan kepada arwah orang tua saya. Arwah di surga. Maka lihat saja, apakah kamu punya kemampuan itu. Datang. Ini semua adalah keluarga saya Xiao.
Menghabiskan banyak sumber daya membentuk prajurit mati. Setiap orang bisa melawan 10. Bisa membuat saya mengerahkan kartu terbesar keluarga Xiao. Lin Qiye, kamu lebih hebat dari ayahmu yang sudah mati itu. Mencari mati. Ah! Sekelompok sampah. Kamu masih punya kartu apa lagi? Sepertinya aku meremehkanmu. Tapi ingin membunuhku tidak semudah itu. Ketua Hong. Kamu adalah ketua Hongmen. Anak muda, maafkan orang lain saat ada kesempatan. Kupikir kamu juga bakat yang bagus dalam bela diri. Jika bisa meletakkan pisau, aku akan menerimamu sebagai murid terdekatku. Murid terdekatku dan akan mewariskan semua keahlian seumur hidupku padamu. Bagaimana? Kamu belum layak. Anak muda yang sombong tidak tahu langit dan bumi. Adik Wang Baoguo tewas di tanganmu hari ini, aku akan membalas dendam untuknya. Membalas dendam, lihat jurusku. Seberapa tinggi levelmu? Aku adalah master besar. Aku bahkan tidak bisa menahan satu jurusmu. Kamu belum layak tahu. Ah! Kamu tidak bisa membunuhku. Berikan aku alasan untuk tidak membunuhmu. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu siapa pembunuh sebenarnya dari orang tuamu. Siapa pembunuhnya? Kamu harus berjanji tidak membunuhku dulu, baru aku akan memberitahumu. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tetap bisa mengetahuinya. Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku bisa membantumu memancing dalangnya ke kota Yun. Sehingga membalas dendammu akan lebih mudah jika tidak. Jika kamu pergi ke ibu kota sendirian, mungkin kamu akan mati tanpa kuburan. Kamu yakin? Ah ah ah. Nyawamu tinggal 7 hari kemudian. Kamu akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Apa? Jika kamu tidak bisa dalam 7 hari membawa dalang sebenarnya ke kota Yun, maka keluarga Xiao akan mati bersamamu. Oh ya. Jika kamu ingin dalam hari-hari ini menyelamatkan keluargamu, kamu bisa mencoba. Hari ini aku akan mengambil kembali villa keluarga Lin. Siapa yang keberatan? Tidak ada. Kakak kamu benar-benar mengambil rumahnya kembali. Tentu saja, meskipun selama 3 tahun ini selalu dikuasai keluarga Zhao. Tapi mereka menganggapnya sial, jadi tidak ada yang tinggal. Ayo kita masuk. Ayah. Ibu aku dan kakak sudah kembali. Apa kalian baik-baik saja di sana? Aku sangat merindukan kalian. Fei, jangan sedih. Orang tua pasti sudah pergi duluan ke sana untuk menyambut kita seperti saat kita lahir ke dunia ini. Pasti akan bertemu lagi kan? Ya, kita pasti akan bertemu lagi. Di kehidupan selanjutnya kita harus menjadi satu keluarga lagi. Ayah sudah merasa lebih baik. Lin Qiye datang dengan penuh ancaman. Keluarga Xiao berada dalam bahaya. Cepatlah bersiap-siap, bawa Shuang Er pergi dari Yuncheng ke ibu kota untuk mencari perlindungan. Sampai sejauh ini, Bahkan Master Hong bukanlah lawannya. Di seluruh Yuncheng tidak ada satupun yang bisa menghalangi jalan balas dendam Lin Qiye. Feng Er menjadi korban kekejamannya. Sementara masih ada waktu, aku bisa mengirim orang untuk mengawal kalian pergi. bagaimana dengan kakek? Jangan khawatirkan aku. Ayah aku tidak pergi. Chen Zifeng akan tiba besok. Sebagai tunangannya sekarang keluarga Xiao dalam kesulitan. Aku akan meminta bantuannya, dia pasti tidak akan tinggal diam.
Ibu pergilah dulu Tuan. Lin Qiye sudah memberi kita waktu 7 hari. Pasti dia sudah siap sekarang kau menyuruhku pergi dari kota. Bisakah aku pergi? Bagaimanapun juga, kita harus mencoba. Jika keluarga Xiao tidak bisa bertahan, selamatkan satu orang. Ayah kenapa tidak meminta orang dari Ghost Doctor Sect untuk merawatmu? Lin Qiye membenam Yurid Ghost Doctor Sect Cao Feng. Musuh dari musuh kita adalah teman kita harus bersatu dengan semua kekuatan yang bisa bersatu. Baik, cepatlah hubungi. Ibu angkat aku memintamu datang untuk menikmati kebahagiaan. Pekerjaan ini biar pembantu yang melakukannya, kamu tidak perlu melakukannya. Aku memang ditakdirkan untuk sibuk jika aku menganggur. Aku akan sakit. Bibi Li, jika kamu benar-benar bosan turunlah dan menari di alun-alun. Atau semacamnya, kamu sudah terlalu banyak khawatir di paruh pertama hidupmu. Di paruh kedua nikmatilah kebahagiaan bersama kami. Beruntung bisa bertemu dengan kalian, ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Muda Tuan. Ada apa? Xiao Sentian diam-diam mengawal Liu Fang pergi dari Yuncheng di malam hari. Ditahan oleh orang kita, bagaimana kita harus menanganinya? Jika dia ingin mencoba, biarkan saja dia. Simpan Liu Fang dulu, tunggu sampai akhir nanti kita tangani bersama keluarga Xiao. Ya. APA, istri kepala keluarga ditangkap? Saya mengerti. Ayah ini adalah sesepuh dari gerbang pengobatan hantu Duta Besar Changtu Chang. Terima kasih atas bantuan Anda, saya sudah tahu semuanya. Lin Qiye membenam Yurid kesayangan saya. Sekarang kita punya musuh yang sama, terima kasih. Guru, bisakah Anda menyembuhkan penyakit ayah saya? Tuan Xiao, saya benar-benar tidak menyangka. Lin Qiye yang masih muda itu memiliki kemampuan yang sangat mendalam. Dia menggunakan energi murni untuk mengunci laut energimu. Dalam 7 hari, jika tidak segera diobati, kamu akan kehabisan energi dan mati mendadak. Aduh. Tolong guru, selamatkan ayah saya. Meski rencananya kejam, tapi sayangnya dia bertemu dengan saya. Tuan Xiao, tenang saja. Saya punya cara untuk menyembuhkanmu. Guru, jika Anda bisa menyembuhkan penyakit saya akan menghormati Anda sebagai tamu terhormat keluarga Xiao. Selama keluarga Xiao bisa menyediakannya, silakan minta. Tidak perlu buru-buru, meski saya yakin, tapi kurang bahan obat. Bahan ini sangat sulit ditemukan. Mungkin waktunya tidak akan cukup. Bahan obatnya apa? Ini. Shuang tidak ada urusanmu di sini. Masuk dan istirahatlah. Baik. Guru, silakan bicara saja. Bahan obatnya adalah darah perawan yang lahir di tahun bulan, hari dan jam hai. Bibi VR, kalian istirahatlah lebih awal. Saya akan kembali ke Villa Panlong dulu. Kamu tidak menginap di sini hari ini? Banyak hal terjadi belakangan ini, saya takut mengganggu istirahat kalian. Setelah saya selesaikan urusan saya akan kembali menemani kalian. Baiklah Qiye, hati-hati di jalan. Perhatikan, keselamatan di jalan. Tenang Bibi, saya pergi dulu. VR, saya sebaiknya pulang saja, kenapa? Saya takut Qiye tidak suka dengan nenek tua ini. Ibu angkat, jangan terlalu banyak berpikir. Kakak saya kembali kali ini untuk membalas dendam orang tua kita. Musuh kita sangat kuat, sebenarnya kakak tidak tinggal di sini. Itu untuk kebaikan kita, sama sekali tidak ada maksud tidak suka padamu. Aku. Mama Fei. Kamu mau apa? Mama, aku sudah janji sama Lin Xiao. Aku pasti nggak bakal judi lagi, bau bisa jadi saksi. Anjing mana bisa berhenti makan tai? Mana ada mama ngomong gitu ke anaknya. Aku nggak peduli kamu beneran tobat atau enggak. Tapi ini rumah Lin, bukan tempat yang bisa kamu datengin seenaknya. Cepat pergi. Fei, rumahmu gede banget, kamarnya banyak, nggak keisi semua. Anggap aja aku kakak angkatmu, biarin aku tinggal di sini juga. Kamu masih berani bilang kamu kakak angkat selama 3 tahun ini? Apa kamu udah ngerjain kewajiban dan tanggung jawab sebagai kakak? Cepat pergi, nanti aku panggil satpam. Pergi ya pergi, aku juga nggak mau. Kamu. Lin Qiye, beneran kamu. Kamu Xia Yubing. Berhenti. Cepat bawa aku pergi, ada orang yang mau nangkep aku. Aduh, Berhenti. apa yang terjadi? Ayahku mau jual aku ke orang tua jelek. Katanya darahku bisa nyembuhin orang. Mereka itu orang yang mau nangkep aku. Curan. Jangan turun Lin Qiye, ingat waktu SMA. Aku pernah kasih kamu surat cinta, tolong selamatkan aku sekali. Hari ini selama aku ada nggak ada yang bisa bawa kamu pergi. Nak, saran aku jangan cari masalah. Pergi. Kamu cari mati. Kami dari keluarga Xiao, kamu mau mati ya?
Keluarga Xiao kok bisa nangkep orang keluarga Xia? Nona Xia punya tubuh yin suci, bisa nyembuhin luka kepala keluarga. Nak, sekarang cepat serahkan orangnya biar kamu selamat. Kayaknya Xiao Zhentian masih nggak jera. Berani-beraninya sebut nama kepala keluarga kami. Siapa sih? Kamu nggak pantas tahu. Terima kasih. Santai aja, aku anterin kamu pulang. Nggak bisa, kalau pulang ayahku pasti akan kirim aku ke keluarga Xiao. Tenang aja, keluarga Xiao sekarang udah hampir bangkrut. Pas kamu pulang nanti aku akan jelasin sama ayahmu. Oke. Ayah, Kamu anak durhaka mau bikin keluarga Xia celaka ya? Siapa ini? ini teman sekelasku Lin Kie. Apa? Kamu Lin Kie, paman, kamu kenal aku. Kenapa kamu bersamanya kalau Xiao tahu? Keluarga Xia benar-benar hancur. Kenapa? Aku dapat kabar. Xiao Rufeng, anak sulung keluarga Xiao tewas, dibunuh Lin Kie. Apa? Paman, keluarga Xiao membunuh keluarga Lin. Orang tuaku juga tewas di tangan mereka. Sekarang aku kembali dan membunuh Xiao Rufeng, apa salahku? Ternyata 3 tahun lalu kamu hilang karena keluarga Xiao. Ayah, keluarga Xiao jahat sekali, kamu malah membantu mereka. Itu sama saja membantu kejahatan. Kamu pikir aku mau? Keluarga Xia cuma pemasok kecil. Sekarang bisa makan saja sudah berkat keluarga Xiao. Kalau aku ikuti perintah keluarga Xiao, aku masih dapat hadiah. Kalau aku berani melawan, aku mungkin tidak akan melihat matahari besok lagi. Aku ini anak kandungmu. Kamu demi kekayaan dan kemewahan menjualku ke pria tua jelek. Ada ayah seperti kamu di dunia ini. Apa kamu mau aku melihat bisnis keluarga Xia hancur begitu saja? Tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Luka di tubuh Xiao Zhentian hanya aku yang bisa sembuhkan. Walaupun kamu kirim Xia Yubing ke keluarga Xiao tidak akan berguna. Benarkah? Tentu saja kalau bukan untuk mengungkap. Dalang dibalik pembunuhan keluarga Lin, keluarga Xiao sudah hancur. Xiao Zhentian mana bisa hidup 7 hari lagi? Kamu tidak bohongkan. Apa alasanku membohongimu? Baik, aku percaya kamu kali ini. Bing, ayo cepat siap-siap lari dari Yuncheng. Sembunyi di luar dulu beberapa hari. Ya. Bagus juga biar keluarga Xiao tidak cari masalah beberapa hari ini. Tuan tidak baik. Orang keluarga Xiao, Ayah, gimana nih? cepat telepon Lin Kie. Baik. Kie, cepat selamatkan aku. Li Ren. Selama ini, saya Xiao Zhentian. Sudah baik-baik saja padamu kan? Sekarang butuh bantuanmu. Tapi kamu malah ingin kabur. Sangat mengecewakan saya, Tuan Xiao. Saya juga ditipu oleh Lin Kie. Kalau tidak, saya tidak akan berpikir untuk kabur. Minum arak tidak mau malah minta hukuman. Bisa dikorbankan untuk Master Chang, itu adalah keberuntungan putrimu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Kurang ajar. Sudahlah, kalau ada cara lain. Saya juga tidak akan mengambil langkah ini. Kamu harus menyalahkan Lin Kie. Tanpa dia saya tidak akan terkena penyakit mematikan. Dan tidak akan menyusahkan kalian berdua. Membuat saya memberikan yang pertama kali pada orang tua jelek, saya tidak mau. Bing Er ini bukan meminta nyawamu. Kamu cepat atau lambat akan menikah, kamu berikan pada siapa saja. Kamu tidak bisa berkorban sekali untuk keluarga Xia. Bunuh saja saya. Sudah malam ini. Kamu bagaimanapun juga harus melayani Master Chang, kalau tidak, saya akan membunuh ayahmu. Datang, Kamu mau apa? bawa Nona Xia ke kamar Master Chang. Ayah, tolong saya. Kamu Lin Kie, ya, datang tepat waktu. Kamu tidak hanya membunuh murid kesayangan saya, tapi sekarang datang untuk menantang. Sepertinya kamu benar-benar surga, ada jalan kamu tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu, kamu malah masuk. Hari ini kalau saya tidak membunuhmu nanti, bagaimana saya bisa menghadapi dunia? Banyak omong kamu. Kamu cari mati. Kamu sama seperti muridmu, sama-sama sampah. Nak, kamu tahu tidak? Saya dari sekolah dokter hantu, paling ahli dalam ilmu racun.
Kamu malah menyentuh saya dengan tangan kosong. Kamu pasti mati. Seperti garis hitam ini masuk ke jantungmu. Dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu. Trik kecil. Kie, kamu tidak apa-apa. Tidak bisa racun darah saya akan kambuh ikut saya. Kamu kenapa, Kie? Oya mari kita, kabar sekarang juga, simunya Kembali dulu baru kita bicarakan. Kamu cepat pergi menyelamatkan diri aku yang sudah hampir mati kabur pun tidak ada artinya. Ingat kalau ada kesempatan balas dendam untuk ayahmu. Lebih cepat aku hampir tidak bisa bertahan. Aku sudah dengan kecepatan penuh. Kie, kamu kenapa? Tidak bisa aku butuh wanita. Tidak sempat. Kamu turun, kamu ngapain? Aduh. Muda tuan, aku bantu kamu. Sudah 1 jam masih manusia? Maaf ya membuatmu menderita. Kamu benar-benar bukan manusia. Sebelumnya kamu bilang kan kalau mau netralkan racun pertama cari kamu. Aku menyesal, siapa tahu kamu bisa begitu merepotkan. Aku ini pertama kali. Di hati ada bayang-bayang. Sekarang seluruh tulang seperti hancur. Perkiraan beberapa hari tidak bisa turun dari tempat tidur. Aduh, ini kecelakaan, aku juga tidak menyangka. Racun dari gerbang dokter hantu memicu racun darah dalam tubuhku. Normalnya seharusnya tidak sekeras ini. Ingat jelas muda tuan menggigitku sampai biru. Ungu, bagaimana tidur sebangun sudah sembuh. Ayahku bilang malam setelah kita pergi Xiao Rushuang kabur. Tapi Xiao Zhentian masih di keluarga Xiao. Jangan khawatir kalau dia benar-benar berani kabur. Aku akan membuatnya dan ibunya merasakan rasa penjara. Wah, bangun. Muda tuan, lukaku. Apakah kamu yang menyembuhkanku? Aku sekalian membantu menetralkan energi darah dalam tubuhmu, selamat ya. Berhasil menembus master seni bela diri. Terima kasih muda tuan. Ahaha. Aku yang harus berterima kasih kalau tidak ada kamu. Racun darahku kambuh, mungkin nyawaku sudah tidak ada. Wajahnya lumayan cantik, tidak heran muda tuan berani masuk keluarga Xiao untukmu. Kenapa kamu mengganggu mereka? Bagaimana aku berani mengganggu keluarga Xiao itu? Xiao Zhentian, dia tahu aku punya tubuh spesial lalu ingin mengorbankanku ke orang tua jelek dari gerbang dokter hantu. Aku dan ayahku ingin kabur. Akhirnya tertangkap kembali. Tubuh apa? Sepertinya tubuh suci yin ekstrim. Apa kamu kenapa? Apakah kamu lahir di tahun Hai, bulan Hai, jam Hai menurut kalender lunar? Sepertinya ya. Putra mahkota, racun darahmu ada obatnya. Maksudmu dia? Iya, dulu guru pernah bilang ke aku, suruh aku cari wanita dengan tubuh suci yin dan pastikan yinnya masih utuh. Artinya belum pernah berhubungan dengan pria. Aku sudah cari selama 2 tahun belum ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba kamu ketemu, ini takdir. Beneran nih? Bener, kalau nggak percaya tanya aja ke guru. Sebenarnya racun darah sembuh atau enggak masalah. Lagian kamu ada di sampingku kan? Oh iya, bantu aku selidiki 3 tahun lalu siapa aja yang berhubungan dengan keluarga Lin. Lihat siapa yang masih ingat kebaikan keluarga Lin. Aku mau adakan pesta beberapa hari ini, untuk umumkan keluarga Lin bangkit kembali. Iya, apa yang kalian bilang tadi? Tubuh suci yin itu apa maksudnya? Nona Xia, putra mahkota pernah menyelamatkanmu. Harusnya kamu balas budi, misalnya menikah dengannya atau gimana? Ini. Nona Ye, apa yang kamu bilang beneran? Apa?
Maksudnya sama kamu. Itu bisa menyembuhkan racunmu. Kayaknya bener deh tapi aku nggak parah-parah sama sekarang. Nggak usah dipikirin. Sebenarnya aku. Hei Fei, Besok ulang tahun ibu angkat. Aku mau rayain ulang tahunnya dengan meriah. Tapi ruangan si Wei Tian susah banget dipesen, ada ide nggak? nggak usah khawatir aku yang urus. Kalau nggak salah, si Wei Tian punya keluargamu kan? Ia mau makan di sana. Besok ulang tahun Tante Li bantu aku pesen ruangan. Kamu tepat datang ke aku, gimana kalau ruangan di Wang 1? Ini ruangan paling mewah di Siwei Tian, atau aku bisa kosongin seluruh restoran untuk ulang tahun Tante Li. Tante Li orang biasa, dia pengen sederhana aja. Oke, aku yang urus. Makasih. Pak Lin, keponakanmu Lin Qiye udah balik. Apa katamu malah jadi? Putra mahkota Tian Jige itu organisasi paling misterius di Longkuo keluarga Xiao sekarang. Di ujung tanduk. Ingat 3 tahun lalu saya melayani Anda dengan setia. Atas nama pelayanan saya. Anda harus menyelamatkan keluarga Xiao saya. Saya mengerti akan mengirim orang ke sana. Terima kasih. Lin Qiye. Meskipun Anda menjadi pemimpin muda Tian Jige, apa yang bisa Anda lakukan? Kekuatan di belakang saya jauh melebihi imajinasi Anda. Tunggu sampai orang dari ibu kota datang. Lihat bagaimana Anda masih bisa sombong. Bibi Li. VR benar-benar. Saya sudah tua, tidak perlu merayakan ulang tahun. Ini juga niat baik VR, dia ingin Anda bahagia. Menurut saya makan bersama di rumah saja sudah cukup. Tidak perlu pergi ke restoran buang-buang uang. Makanan belum tentu lebih enak dari rumah ibu. Hari ini saya akan membawa Anda makan di Siwei Tian, tempat itu di kota kami. Restoran paling terkenal tapi sulit memesan ruang VIP. Beruntung kakak saya yang menyelesaikannya, Kie. Terima kasih atas kerepotannya VR ulang tahun ini. Seharusnya saya tidak memberitahu Anda. Tidak masalah, ayo kita pergi. Ibu. Kenapa Anda datang? Ibu, hari ini ulang tahun Anda sebagai anak. Apakah tidak boleh memberikan kue? Lin Xiao saya tidak bermaksud apa hanya ingin memberikan kue untuk ibu. Dia membisarkan saya dengan susah payah, sekarang saya sudah berdebat. Hanya ingin berbakti padanya. Kakak, bagaimana kalau? Biarkan dia ikut. Bagaimanapun dia adalah anak kandung ibu. Tidak perlu kita pergi saja, tidak perlu pedulikan dia. Orang saya sudah mengawasi Anda. Akhir-akhir ini performa Anda cukup baik. Anda memang tidak pergi berjudi lagi. Atas nama VR ikutlah dengan kami. Terima kasih Lin Xiao. Hari ini tidak buka untuk umum, silakan pulang. Tapi kami sudah memesan ruang VIP. APA Anda tidak mendengar APA yang saya katakan. Hari ini tidak buka untuk umum. Cepat pergi, hari ini ada tamu penting. Apakah Anda berani menyinggung tamu penting? VR, kalau restoran tidak buka mari kita pulang. Hei satpam brengsek, kenapa sok jagoan? Tahu siapa saya? Saya orangnya Bauge. Siapa? Panggil manajer Anda. Masa tidak tahu Bauge dari Jalan Mozi? Aku malas bicara sama kamu. Sebentar lagi Chen Xiao datang, kamu nggak mau sambut, dia malah ngurusin orang-orang ini. Bicara apa sih kamu, bilang siapa rakyat jelata? Berani bilang lagi tahu ini tempat apa? Si Wei Tian bosnya sini. Tapi ini putri keluarga Sia gimana lagi? Kami udah reservasi, kenapa nggak boleh masuk? Reservasi aku manajer si Wei Tian. Aku nggak tahu reservasi di ruangan mana. Di Wang 1. Apa kamu bilang ruangan biasa? Aku masih percaya di Wang 1. Kamu berani banget ngomong, tahu di Wang 1 bayarnya berapa? Keluarga kamu kerja keras setahun. Nggak bakal cukup bayarnya. V, mahal banget, ayo kita pulang. Iya pulang aja, ini bukan tempat buat kalian. Jangan sok-sokan. Sikap kamu gimana sih? Siapa yang ngajarin kamu nilai orang dari penampilan? Aku nggak perlu didik sama kamu, cepetan pergi. Kalau ganggu tamu penting kamu bakal susah. Manajer kamu nggak apa-apa, kamu berani pukul aku, kamu berani pukul manajer kami. Kamu tahu dia siapa? Dia saudara keluarga. Siap kalau kamu musuhin dia kamu mati. Anjing yang sombong, aku pukul kamu. Kamu masih diam aja, cepetan panggil orang. Kie, aku lebih baik nggak rayain ulang tahun daripada kamu berantem sama mereka. Bibi Li, tenang aja, nggak ada masalah. Mama tenang, percaya sama Lin Xiao, dateng berapa orang pun. Nggak bakal ngaruh. Lin Kie, beneran kamu?
Kamu kan Lin Xiao yang hilang 3 tahun lalu. Nggak nyangka kamu berani balik apa. Nggak takut keluarga Xiao tangkap kamu. So Ting Ting. Dulu kamu merengek sama aku nangis-nangis. Minta aku jadi pacar kamu. Sekarang kamu lupa ya? Ling Qiye, dulu aku yang salah. Ngaku di depan umum kamu nggak peduli sama perasaanku. Langsung cuekin aku kasih tahu. Sekarang aku tunangan Qin Xiao. Dulu kamu cuek sama aku. Sekarang aku yang nggak mau sama kamu. Manayer Himuka kamu kenapa? Dia nyerang aku diam-diam, aku udah panggil orang. Terima kasih Qin Xiao, nanti aku pukul dia sampai ibunya nggak kenal. Ia pukul habis-habisan. Malas ngomong sama kalian, buang-buang waktu. Aku ditahan di depan si Wei Tian, cepetan ke sini. Yo, ini sudah terpasang lagi. Membosankan. Tuan Ting Ting Chen segera tiba, ayo kita masuk. Hari ini aku harus berusaha sebaik mungkin untuk membuat Tuan Chen melihatku dengan pandangan berbeda. Tuan Qin, silakan pergi dengan hati-hati. Lihatlah, hanya orang seperti Tuan Qin yang punya hak masuk. Beraninya kau besar sekali. Bos, kenapa kau datang? Kie, maafkan aku sebesar-besarnya. Aku akan segera memecatnya. Yang kau bicarakan tadi Tuan Chen. Apakah dia Chen Zifeng dari ibu kota? Apa sih aku tanya kau? Aku tidak tahu, aku hanya tahu dia bermarga Chen. Sekarang ke bagian keuangan untuk menyelesaikan gaji, segera pergi. Bos, meskipun aku tidak punya jasa tapi ada jerih payah. Nih aku. Bicara lagi satu kata aku patahkan kaki MU. Baik. Fei, mari kita antar bibi masuk. Ling Qiye, bagaimana kalian bisa menyelinap masuk? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau memaki siapa? Lin Qiye, berani kau memaki wanitaku. Apa kau bosan hidup? Tuan Qin. Siapa orang ini? Ling Qiye? Namanya terdengar agak familiar. Tapi wajahnya asing. Kami datang hari ini untuk menyambut Tuan Chen. Apa anjing dan kucing sembarangan bisa masuk? Apa kerjaan manajer? Semua orang dia adalah putra sulung keluarga Lin yang hilang 3 tahun lalu. Sayangnya keluarga Lin sudah hancur. Anjing liar ini berani muncul. Lin Qiye segera berlutut dan minta maaf pada Ting Ting. Kalau tidak, patahkan kaki anjingmu. Bingbing, kau harus benar-benar berterima kasih padaku. Aku yang merekomendasikan restoranmu pada Tuan Chen. Harus kau tahu, dia adalah orang penting dari ibu kota. Tidak semua restoran punya hak untuk melayaninya. Aku tanya kau patahkan kaki anjing siapa? Aku bicara tentang dia, Lin Qiye. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seekor anjing tanpa rumah? Dia adalah penyelamat hidupku. Apa? Xia Yubing, kenapa kamu memukul suamiku? Aku merekomendasikan Chen Xiao kepadamu karena pertemanan kita. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Apa aku butuh kamu untuk merekomendasikan klien? Kamu? Aku buta, aku salah, maafkan aku. Xia Yubing, kamu sangat berwibawa. Xiao Rushuang, kamu masih berani muncul. Chen Xiao, Nona Xiao. Sayang, dia adalah Ling Qiye 3 tahun lalu. Sisa dari keluarga Lin yang melarikan diri, Ru Feng dibunuh olehnya. Kamu sebagai kakak iparnya harus membalaskan dendamnya. Katakan ingin mati bagaimana? 3 tahun lalu orang tuaku tewas tragis. Apakah ini berhubungan dengan keluarga Chen? Benar, aku tidak takut memberitahumu. Keluarga Xiao hanya bertugas melaksanakan perencana sebenarnya. Dari kasus pembunuhan ini adalah keluarga Chen. Satu kesalahan membuatmu lolos, tapi hari ini aku akan mengantarmu. Bersatu kembali dengan orang tuamu, masih ada waktu. Baik, karena kamu sudah memberitahuku. Maka sekarang aku membunuhmu adalah hal yang wajar. Kamu pikir dengan bersandar pada Tianji Pavilion, kamu bisa menakutiku? Aku bersandar pada Longwang Hall. Sama sekali tidak takut padamu, Longwang Hall. Benar, Ling Qiye, Tianji Pavilion tidak memiliki penerus. Anggota inti dulu sudah tua dan mati. Sekarang di dalam negeri Longwang Hall adalah yang terkuat. Benarkah? Dulu kamu beruntung bisa lolos. Sekarang Longwang Hall bertindak. Pasti membuatmu mati tanpa jasad utuh. Adikmu memang cukup cantik. Tentu saja dipersembahkan kepada Longwang Daren. Kurang ajar, segera lepaskan Rushuang. Kamu suruh lepas, aku harus lepas. Lin Qiye, jangan pikir, aku tidak berani membunuhmu. Lalu apa yang kamu tunggu? Penjaga sekarang tidak bertindak, kapan lagi? Berani menyentuh Fei Er. Hari ini aku akan membuatmu mati di sini. VR dan Bibili, kembalilah ke ruangan dulu, kita di sini tidak bisa membantu apa-apa. Tidak menyangka di sini bisa bertemu.
Legenda tubuh Suci Yin. Tampaknya masih perawan. Apakah kekuatanku bisa melewati batas semuanya, tergantung padanya. Apakah Kie bisa sendirian di sini? Tenang Bu Lin Shao, jago berkelahi. Kita di sini hanya akan mengganggunya. Kak, hati-hati ya. Tenang. Kita pergi dulu ya. Yang Mulia Pelindung, Anda harus membunuhnya. Tenang Nona Xiao, hari ini, dia tidak akan bisa kabur. Maaf, tanya tadi wanita yang pakai gaun putih itu siapa? Namanya Xia Yubing, pemilik toko ini. Asal Anda membunuh Lin Kie, saya pasti akan membawanya ke tempat tidur Anda. Kalau begitu terima kasih Nona Xiao. Berani-beraninya mengincar Yubing. Cari mati. Hebat kau bisa memaksaku mundur. Sekarang aku akan serius. Yang Mulia Pelindung, bunuh dia. Ayo kita mundur, jangan ganggu Yang Mulia Pelindung. Ada pembunuhan. Apa mataku yang salah lihat? Pelindung dari istana naga cuma segini kemampuannya membantu kejahatan. Sungguh sampah di antara para petarung. Kau berani membenah pelindung kiri. Tidak kau dekat akan balas dendam tak berjang dari istana Kalau naga. berani datang kubunuh saja. Keluarga Xiao menyiksa orang tuaku demi keuntungan, sedangkan keluarga Chen yang jauh di ibu kota. Tidak ada permusuhan dengan keluarga Lin. Kenapa ikut campur menyiksa keluarga Lin? Tidak bisa berkomentar. Baik, mari kita lihat. Apakah mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras? Aku ini putra tertua keluarga Chen aku. Lin Kie, aku ini putra tertua keluarga Chen, berani kau memukulku? Kau tunggu saja tunggu. Siapa bilang kau boleh pergi? Apakah kau akan membunuhku? Betul sekali. Berani kau. Lin Xiao, aku salah. King Cheng bawa orang kita ke sini. Hormat pada Tuan Muda. Kurung Xiao Rushuang bersama ibunya. Biarkan dia dan Xiao Zhentian pergi ke makam orang tuaku. Untuk berlutut dan memohon ampun. Siap. Lin Xiao, aku salah semua gara-gara Su Tingting wanita jalang itu yang menghasut. Kumohon kasihanilah nyawaku. Lin Xiao, lihatlah kita teman sekelas dulu, kasihanilah aku. Menghina saya cuma minta maaf dengan berlutut sudah selesai. Lalu menurutmu harus gimana? Asalkan bisa aku lakukan, pasti akan kulakukan. Lin Xiao, kekagumanku padamu tidak pernah berubah. Aku sekarang lebih paham cara melayani pria asal kamu mau. Aku bisa melayanimu sekarang. Lin Xiao, tekniknya cukup bagus. Pasti bikin kamu betah. Gimana kalau aku siapkan kamar untukmu? Bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Bukannya dia tunanganmu. Lin Xiao, kalau kamu suka istri orang maka dia adalah istriku. Kalau kamu suka wanita baik-baik maka dia tidak ada hubungannya denganku. Orang sampah seperti ini dibiarkan hidup hanya akan jadi bencana. Hancurkan keluarga Qin biar dia juga merasakan. Rasanya tidak punya uang. Baik. Lin Xiao, kamu tidak bisa seperti ini Lin Xiao. Bukannya kamu bilang Su Tingting. Yang jadi provokator, kenapa kemarahanmu malah ke aku? Wanita jalang aku akan membunuhmu semuanya gara-gara kamu. Aku akan membunuhmu. Keluarga Qin sudah hancur, kamu pikir aku akan takut padamu seperti dulu? Kamu si brengsek mau melampiaskan amarah padaku. Mimpi kali. Su Tingting, tunggu saja. Wah, ibu angkat. Lihat sini, aduh jangan difoto. Aku bukan anak kecil buat kenang-kenangan aja. Aduh, udah cukup, udah cukup. Kak, urusanmu sudah selesai. Kie baik-baik saja. Baik-baik saja bu, tenang saja. Baik-baik saja, jangan sampai karena merayakan ulang tahun Bu. Bikin kamu repot, nanti aku jadi orang yang paling bersalah. Ibu angkat, siap-siap nyanyi, aku mau nyalain lilinnya. Selamat ulang tahun. Aku tidak takut ditertawakan sejak aku menikah ke keluarga Si.
Ini pertama kalinya aku merayakan ulang tahun. Emma dulu aku brengsek. Dari sekarang setiap tahun aku akan rayakan ulang tahunmu. Semoga panjang umur selalu sehat. Kamu nanti jangan bikin masalah lagi ya. Tidak akan. Ibu angkat ini hadiah ulang tahun dariku. Coba lihat anak ini ngapain kamu beli barang mahal. Lihat dulu suka atau enggak. Suka ini mahal ya? Tidak mahal. Ini dari Chow Sang Sang. Kalung terbaru yang baru diluncurkan. Setidaknya 30.000. Berapa? 30.000 hadiah yang sangat berharga. Simpan saja untukmu sendiri, kamu yang pakai. Bu ibu ambil saja. Hari ini ulang tahunmu, kalau kamu masih seperti ini aku akan marah. Lihatlah anak ini, Kie bilang padanya. Bu Ibu terima saja, ini kan juga ungkapan hati Fei. Oh ya, ini sebelumnya aku ajak Bu Ibu lihat. Kunci rumah itu hari ini aku jadikan hadiah ulang tahun. Sekalian aku berikan pada Bu Ibu. Ah, Bu Ibu dengar dulu, mungkin uang ini di mata Bu Ibu seperti angka yang sangat besar. 3 tahun lalu Bu Ibu menampung Fei, kebaikan ini tidak bisa diukur dengan uang lagi pula. Si Huan juga sudah cukup umur, harusnya menikah. Tidak punya rumah yang layak, bagaimana bisa mencari jodoh? Bu ibu cepat ambil ya. Lin Xiao, sebelumnya aku salah padamu tapi kamu tidak mempermasalahkannya. Bahkan membuatku berubah dan merayakan ulang tahun ibuku. Memikirkan dengan sangat teliti dibandingkan denganmu. Aku sebagai anak kandung sungguh malu. Kamu tenang mulai sekarang. Aku pasti akan berbakti pada ibuku dan tidak akan membuatnya marah lagi. Fei Kie mengenal kalian. Adalah keberuntungan seumur hidupku. Bu ibu, hari ini ulang tahunmu. Harusnya bahagia. Sudah ingat kata-katamu sendiri. Kamu juga tahu aku seperti apa kalau aku lihat kamu berbuat salah lagi. Aku pasti tidak akan mengampuni, bangunlah. Kamu tenang, lihat saja nanti perbuatanku. Ingat baik-baik, Kie adalah orang penting di keluarga kita. Kedepannya kalau ada yang perlu jangan bilang tidak. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Ibu tenang, meskipun Lin Xiao menyuruhku menempuh bahaya. Aku pasti akan melakukannya. Tidak perlu kamu. Cukup berbakti pada Buli saja ya. Buli, selamat datang di Si Wei Tian merayakan ulang tahun. Aku datang tergesa-gesa tidak membawa hadiah. Kartu keanggotaan VIP ini silakan diterima ke depannya. Semua pengeluaran Bu Ibu di Si Wei Tian gratis. Bu ibu jarang makan di luar. Kartu ini tidak berguna untukku, terima kasih. Yubing, kenapa kamu begitu sopan? Ini dibandingkan dengan kebaikanmu yang menyelamatkanku tidak ada apa-apanya. Lagi pula kita mungkin masa jadi satu keluarga, kenapa kamu begitu menjaga jarak? Satu keluarga. Ah tidak, dia hanya bercanda. Kartu ini aku akan terima dulu untuk Tante Li. Kamu cepatlah bantu aku siapkan beberapa hidangan. Baik, akan segera aku atur. Lin Xiao ini adalah putri sia idaman banyak orang. Hanya kamu yang punya kemampuan memperlakukannya seperti pembantu. Kamu cepatlah cari pekerjaan yang benar, jangan hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Kalau tidak, mana ada gadis yang mau menerimamu. Aku akan pulang dan mencari. Anakku bagaimana? Sudah lebih baik, ayah. Kamu harus membalas dendam untukku. Tangkap Lin Kie. Potong dia menjadi 1000 bagian. Jangan khawatir anakku. Anak laki-laki Lin itu tidak akan lama lagi hidupnya enak. Orang dari ibu kota sudah dikirim ke Yuncheng. Nanti 3 keluarga akan bersatu. Aku tidak percaya. Tidak bisa mengatasi sisa keluarga Lin ini. Xiao Zhentian menghadap Nona Lin. Orang tidak berguna, bahkan anjing terlantar pun tidak bisa diatasi. Nona Lin, Anda bisa melihat dengan jelas. Lin Kie didukung oleh Pavilion Langit. Pavilion Lanjut adalah pemimpin dunia Belladary. Pemimpin Pavilion Langit bahkan lebih misterius. Keluarga kami benar-benar tidak bisa menahan. Pemimpin Pavilion Langit telah bertapa selama bertahun-tahun. Apakah masih hidup atau tidak belum tentu. Hanya menakut-nakuti kalian keluarga kecil yang tidak berarti. Di depan istana naga kami. Apa itu Pavilion Langit? Semuanya hanya semut. Kamu adalah orang dari istana naga. Dia adalah pelindung kanan istana naga. Ayah menyuruhnya untuk menghadapi Lin Kie. Bagus, dengan pelindung yang bertindak. Kita bisa tidur nyenyak. Oh ya. Di Yuncheng muncul tubuh Su Qiyin. Lao Yu tewas karena dia oleh Lin Kie. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatanku akan meningkat.
Membunuh Lin Qiye bukan masalah besar. Tubuh Suciin benar. Itu adalah putri sia-sia Yu Bing. Lin Qiye kalian tidak bisa atasi, jika bahkan seorang wanita tidak bisa tangkap keluarga Xiao kalian. Tidak perlu ada di dunia ini pelindung tenang. Aku akan segera atur pastikan malam ini. Antarkan Nona Xia ke kamarmu. Apakah Tuan Muda merasa nyaman? Nyaman. Tuan Muda makan anggur. Enak tidak? Kamu sudah sembuh luka lalu lupa sakit ya? Waktu itu kamu sedang tidak sadar. Kali ini dalam keadaan sadar. Seharusnya tidak akan sekeras itu. Kekuatanku sangat hebat. Seberapa hebat? Kamu sedang bermain api ya? Aku mainkan lagi bagaimana? Tuan Muda Xia Liren, ada urusan mendesak ingin bertemu. Sungguh mengganggu. Suruh dia masuk. Lin Muda Bingbing diculik lagi oleh keluarga Xiao apa? Katakan mereka akan mengambil tubuh suciinnya untuk latihan. Cepat selamatkan dia. Tuan Muda itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan racun darahmu. Jangan biarkan orang dari Istana Longwang mengambil keuntungan. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Wah bagus. Ternyata benar tubuh suciin Tuan Xiao. Jika aku bisa mencapai terobosan, aku akan mengingat kebaikanmu. Jangan sungkan pelindung. Kie pasti akan datang menyelamatkanku. Xiao Zentian, nanti kamu dan putrimu akan masuk neraka bersama. Kurang ajar. Dilirik oleh pelindung. Itu adalah keberuntunganmu, aku menasihatimu. Layani pelindung dengan baik. Kalau tidak cara menyiksamu. Aku punya banyak. Xiao Zentian, kamu akan mati mengenaskan. Pergi. Wangi sekali Nona cantik. Malam ini aku akan memberimu malam indah yang tak terlupakan seumur hidup. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Jatuh ke tanganku. Hidup mati bukan keputusanmu. Aku akan menyayangimu dengan baik. Lepaskan aku. Di mana Xia Yubing? Lin Qiye, aku peringatkanmu jangan macam-macam. Pelindung kanan dari Istana Longwang ada di keluarga Xiao. Bukankah kamu selalu ingin tahu pembunuh sebenarnya dari orang tuamu? Sekarang bisa kuberitahu. Dia adalah kepala keluarga Lin di ibu kota. Pamanmu sendiri, Lin Kuosheng. Apa katamu aku tidak tahu aku punya paman? Tentu saja kamu tidak tahu. Sebelum kamu lahir orang tuamu sudah dikorbankan oleh pamanmu dan diusir dari ibu kota, tapi tak ada yang menyangka. Ayahmu Lin Kuoliang ternyata jenius bisnis membangun dari nol. Membangun kerajaan Lin yang kuat di kota Yun. Ini memberi tekanan besar pada pihak ibu kota. Mereka takut orang tuamu bangkit kembali. Lalu bersekutu dengan 3 keluarga besar. Membunuh orang tuamu. Tak disangka. Menjadi ikan yang lolos jaring. Kamu masih hidup. Menjadi masalah besar. Berarti keluarga Lin juga datang. Tentu dia adalah sepupumu. Nona Lin Zi, 11 suaminya, adalah pewaris kuil naga Wei Xian. Orang lain takut padamu. Dia sama sekali tidak menganggapmu. Hahaha, terima kasih telah memberitahuku. Sebagai balasannya aku akan membuatmu mati dengan cepat. Kamu ngapain? Gadis cantik. Pertama kali mungkin agak sakit, nanti nyaman. Aku mati, kamu juga takkan berhasil. Kamu cari mati siapa kamu? Lin Qiye. Kamu adalah Lin Qiye. Organisasi jahat seperti kuil naga harus dicabut sampai ke akarnya. Yuka Aishan sudah kubunuh hari ini. Aku akan membunuhmu. Wakil kanan ini menegakkan keadilan. Mari kita lihat apakah kamu mampu. Hari ini aku pasti akan mencincangmu. Jangan banyak bicara. Cari mati. Tak heran Lau Yu mati di tanganmu. Ternyata kekuatanmu melebihiku.
Bisa menahan satu seranganku, kamu sudah layak. Disebut manusia luar biasa sayangnya sejak dulu kebaikan dan kejahatan tak bisa bersatu. Aliran sesat seperti kuil nagaku jumpai. Bagaimana aku bisa mengampuni? Ki Ye ampuni nyawaku. Aku rela menjadi anjingmu. Aku aja udah kebanyakan orang buat apa anjing kayak kamu. Kie, terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Gak apa-apa, ayo kita pergi. Yang Master baik-baik aja kan? Gak apa-apa. Kie, soal yang dulu itu aku udah memutuskan. Aku mau bantu kamu netralin racunnya terus ikut kamu selamanya. Aku gak nolak tapi aku duluan yang datang. Kamu harus panggil aku kakak, ngerti gak kakak? Nah gitu dong. Benar kamu yakin mau ikut aku? Oke deh, tunggu aku tanya Shiji dulu ya. Shiji. Apa? Aduh, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku, kamu siapa? Kalau gak mau mati ikut aku. Yang Master Liu Fang dan ibunya udah diselamatin orang. Satu Liu Fang sih gak bakal bikin masalah besar. Tapi itu Xiao Rushuang dia lumayan pinter. Kayaknya ke fair sana minta tambahan orang sama kamu juga. Kalau keluar rumah juga hati-hati ya. Yang Master kamu perhatian sama aku ya. Ternyata yang Master juga punya sisi lembut. Segitunya. Tentu dong yang Master. Kamu orang yang paling aku kagumi sejak pertama kali aku ketemu kamu. Aku udah bersumpah hidup ini cuma mau sama kamu. Kalau gak bisa jadi istri utama jadi selir juga gak apa-apa. Kalau gak bisa juga jadi pelayan kamar juga boleh. Sehebat itu aku ya. Tentu dong. Kalau gitu malam ini kamu yang temani aku. Bisa gak nunggu 2 hari lagi aku lagi? Datang bulan nih. Kalau gitu aku cari ubing aja. Yang Master acara jamuan makan udah siap. Ayo kita pergi, tunggu dulu. Shiji itu wanita aku, kamu yakin mau ikut aku? Aku yakin soalnya Shiji yang suruh aku cari cara buat ngegituin kamu. Dia bilang kamu terlalu kuat. Dia sendirian gak sanggup. Kalian berdua murid sama guru ya, kok dia cerita segala hal sama kamu? Dia dulu pernah ngajarin aku jurus. Meskipun cuma lebih tua 5 tahun. Tapi status murid sama guru tetap ada menurut aku, kita berdua lebih kayak saudara nanti aku sama Shiji. Sama-sama melayani kamu ya. Semakin ngomong semakin ngaco, ayo pergi. Saudara-saudara kalian semua adalah mitra kerja ayah saya semasa hidupnya, yang memiliki hubungan yang cukup baik selama 3 tahun ini. Kalian masih ingat kebaikan keluarga Lin kami di masa lalu, dan tetap tidak mau tunduk pada Xiao Zentian bahkan. Perusahaan beberapa orang sudah diambang kebangkrutan, tapi hari ini, saya Lin Kie mengumumkan bahwa Kekaisaran Lin resmi kembali. Saya bersumpah akan mengambil kembali semua yang hilang dari kalian selama 3 tahun ini. Saya bersumpah akan mengambil kembali semua yang hilang dari kalian selama 3 tahun ini. Semua akan kembali. Lin Xiao, aku percaya padamu. Anak harimau tak mungkin jadi anak kucing, aku yakin Kekaisaran Lin. Di bawah pimpinan Lin Xiao pasti akan kembali jaya. Bagus. Fair, penderitaanmu selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Xiao Ju keren banget. Kejayaan ini memang seharusnya menjadi miliknya. Kakak, Permisi dulu. Kau minum alkohol. aku senang hari ini jadi aku minum sedikit. Kamu masih kecil, jangan minum lagi ya. Aku sudah tidak kecil lagi, umurku sudah 24. Fair, kakakmu ini demi kebaikanmu duduklah dan makan sesuatu. Lin Xiao, gelas ini, untukmu, terima kasih telah memberiku kesempatan.
Bekerja di grup Lin tenang saja, aku pasti akan bekerja dengan baik. Dan tidak akan membuatmu malu. Jangan sungkan. Kie terima kasih banyak telah mendidik anak saya. Sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar sekarang dia sudah punya pekerjaan. Bekerja di grup Lin dan banyak orang yang mau menjodohkannya. Gelas ini tante persembahkan untukmu. Mama ngomong apa sih nanti malah ditertawakan orang. Ah biarkan saja orang tertawa mereka iri pada kita. Keluarga Lin datang. Ling Kie perkenalkan saya Linsi 11. Putri sulung keluarga Lin dari ibu kota ayah saya Lin Kuosheng. Ketua Kamar Dagang Huaxia. Ternyata keluarga Lin dari ibu kota. Ini akan menarik. Oh, siapa rupanya sepupuku? Benar seharusnya kamu memanggilku sepupu. Sayanya ayahmu, Lin Kuoliang sudah diusir dari keluarga-keluarga Lin ibu kota. Tidak lagi memiliki cabang keluarga kalian. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Ayahku berencana mendirikan cabang Kamar Dagang Huaxia di kota Yun. Selamat datang para bos untuk bekerja sama dengan keluarga Lin. Tapi hanya bisa memilih salah satu. Sudah paham? Tapi hanya bisa pilih satu. Kamu datang cuma buat bikin rusuh mereka semua teman ayahku. Teman semasa hidup mana mungkin mau kerja sama denganmu. Saudariku kamu masih kecil belum paham apa itu. Bisnis itu seperti medan perang yang paling penting bagi pedagang. Adalah keuntungan kamu pikir mereka 3 tahun ini. Tidak kerja sama dengan keluarga Xiao karena hutang budi ayahmu. Jujur saja mereka melawan karena keluarga Xiao. Sangat serakah. Tidak ada pilihan lain selain melawan kamu ngomong sembarangan. Kekanak-kanakan malas ngomong sama kamu. Sudahlah, Adi tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Nona Lin, kamu bilang keluarga Xiao sangat serakah. Lalu kamu sendiri lebih baik di mana Kamar Dagang Huaxia hampir memonopoli semua lapisan. Bahkan usaha pedagang kecil di pinggir jalan pun direbut. Tidak merasa lebih serakah. Siapa ini ternyata Nona Ye? Kamu enggak jadi putri keluarga Ye yang baik. Tidak punya nama berbagi pria dengan orang lain. Sungguh memalukan bagi kita wanita. Saya suka kamu tidak berhak mengatur. Bilang saya memalukan lalu perbuatan kalian yang kejam. Apakah merasa bangga? Ayahmu sendiri tidak punya kemampuan. Khawatir status pewaris keluarganya tidak aman lalu menyuruh orang menjebak. Ayah Kie memaksanya meninggalkan ibu kota. Saudara saling menghancurkan. Banyak yang membicarakannya. Jago ngomong berani aku cabut mulutmu. Berani coba. Baiklah aku penuhi keinginanmu aksi. Berani lancang sama nona kami cari mati. Pantas saja Yuka Aishan dan Hugui Hai bukan lawanmu. Memang ada 2 kali. Kamu cuma bawa 2 orang sampah. Kamu benar-benar tidak takut aku bisa bikin kamu tidak bisa pulang. Siapa bilang aku cuma bawa mereka? Orang ini adalah pemuja keluarga Xiao ahli 13 pelindung. Latihan baju emas kebal senjata sulit dilawan. Tenang. Kamu yang membunuh 2 pelindung Longwang. Bagaimana mau ikut mereka ke bawah? Kamu memang kakap hila katanya, sembilan matahari dari pavilion lanjut. Tak tertandingi kebetulan baju emasku. Juga jalur yang keras tidak tahu. Siapa yang lebih unggul? Kamu bisa coba kalau mau. Ada kesempatan pasti, akan dicoba tapi hari ini tidak bisa. Nona besar bilang tidak boleh berkelahi, kalau kamu ingin bertarung. 3 hari lagi, akan ada pertarungan hidup mati berani? Kenapa tidak? Baik 3 hari lagi kita bertemu di atas panggung. Nanti kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Dan siapa yang akan mati. Boleh. Yang mulia hati-hati ada tipu muslihat. Tenang tidak apa-apa. Ling Kie ini kata kamu. Di hadapan banyak orang, kalau kamu tidak datang nanti, berarti kamu menyerah dan selanjutnya jalan dengan kepala menunduk. Ayo pergi. Dia mungkin sudah tahu keunikan tubuhmu tidak bisa ditunda lagi. Kamu malam ini temani Kie lihat bisa bantu tingkatkan kekuatannya atau tidak. Aku masih merasa Lingxi 11 punya rencana jahat. Jangan terlalu khawatir, kita hadapi saja apa yang datang. Kalau aku tidak bisa mengalahkan Lin Si 11 yang kecil ini, bagaimana aku bisa? Kembali ke keluarga Lin di ibu kota untuk membalas dendam orang tuaku. Sudah larut malam kamu datang untuk apa? Aku yang menyuruhnya datang. Daging yang sudah di depan mata tidak dimakan hanya akan membuat orang lain ngiler. Demi dia dan kamu malam ini kita selesaikan urusan ini.
Sebenarnya tidak perlu seperti ini untuk melawan Cu Kuangren. Satu tangan saja cukup. Tidak bisa singa melawan kelinci pun harus dengan segenap tenaga. Jangan terlalu sombong kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bagaimana. Aku rela. Sebenarnya tidak perlu seperti ini. Jangan banyak alasan, cepat naik ke atas. Dia tidak pernah latihan bela diri, tubuhnya lemah, kamu pelan-pelan. Terakhir kali kalian berdua sampai lebih dari 1 jam. Aku tidak tahan. King Cheng, temani aku ya. Sudahlah, ini pertama kalinya. Aku di sana tidak nyaman lagi pula. Aku sedang datang bulan, kamu tenang saja. Kali ini dia sadar tidak akan seperti itu lagi. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin? Ya. Aku mungkin tidak bisa memberimu status apapun, kamu masih mau? Ini pertama kaliku kamu lembut ya? Ya. Aduh. Matikan lampunya. Non Lin, sejujurnya, aku tidak punya harapan apa-apa untuk pertandingan ini. Tuan Chen, apa maksudmu meremehkanku? Penjaga kiri kanan Istana Longwang setara dengan kekuatanmu, tapi dibunuh oleh Lin Qiye. Kamu yakin bisa mengalahkannya? Tuan Chen, tenang dulu. Lajapila Lin Qi adalah putra mahkota Pavilion Tianji. Kalau mau membunuhnya, mungkin hanya suamiku yang bisa melakukannya, sayangnya. Dia paling cepat baru bisa tiba di kota Yun 3 hari lagi. Pertandingan hidup mati ini cuma taktik mengulur waktu dariku saja. Kalau Tuan Wei yang turun tangan sendiri, Lin Qiye pasti mati. Selain itu, aku juga punya rencana lain. Nasib Lin Qiye hanya satu, yaitu mati. Paman dan bibiku di neraka. Mungkin sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kedua anaknya ini. Lin Qiye melumpuhkan anakku. Saat Non Lin menyiksanya sampai mati. Aku harap bisa ikut untuk melampiaskan amarah. Gampang? Sudah bangun. Ya. Racun darah di tubuhmu sudah hilang. Sudah hilang total dan kekuatanku juga meningkat pesat. Pantas saja banyak orang berebut ingin mendapatkanmu. Kamu sangat bermanfaat bagi mereka yang menguasai ilmu bela diri. Aku tidak mengerti apa-apa, yang penting bisa membantumu. Tenang saja kalau ikut aku. Pasti tidak akan disia-siakan. Asal kamu tidak menindasku, aku sudah puas. Wah, pengantin baru sudah bangun ya. Pagi-pagi sudah marah-marah, semalam kurang tidur ya. Suara seseorang hampir merobek atap. Bikin orang lain tidak bisa tidur aku. Aku duluan ya. Buat apa kamu begitu? Dia memang pemalu, kamu masih bercanda dengannya. Di atas dan di bawah ranjang kontrasnya besar sekali. Cemburu ya? Aku. Begini saja malam ini kamu yang menemani tidur gimana? Bukannya aku sudah bilang sedang datang bulan. Siapa bilang tidur bareng? Harus melakukan sesuatu. Kamu bisa menahan diri. Aku takut tidak bisa menahan diri. Ngomong-ngomong, racun darahmu sudah hilang belum? Benarkah Xia Yubing punya tubuh suci yin yang sempurna? Ya tenang saja, racun darah sudah benar-benar hilang. Dan sekarang kekuatanku meningkat pesat. Sekarang aku benar-benar bisa menghadapi 2 Shiji. Yang kamu maksud tentang Shifuku itu yang mana? Semua aspek. Aku nggak percaya kecuali suatu hari aku bisa mencobanya bersama Shifuku. Kamu ini perempuan bisa nggak sih sedikit lebih anggun? Anggun? Kalau aku terlalu anggun, aku bakal keburu sampai Prancis. Tuanku, kamu benar-benar nggak tahu seberapa besar pesonamu. Shifuku yang begitu sempurna aja sampai jatuh cinta. Apalagi aku ini cuma perempuan biasa. Meskipun agak berlebihan sedikit sih. Tapi pujianmu bikin aku senang gini aja. Malam ini datang ke kamarku, aku akan memberimu petunjuk. Kung Fu. Sensiap kali Lin Fei pergi dia selalu dilindungi pengawal untuk sementara Jangan Gegaba. Agar tidak membuat mereka curiga. Aku punya rencana untuk memancing Lin Fei keluar. Lakukan sesuai rencana, jangan sampai kamu gagal.
Tenang Tuanku, Lin Qian membunuh Feng Er. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Bukan aku yang nabrak, jangan sampai aku malah ditipu. Mama kenapa? Non butuh bantuan. Mamaku punya gula darah rendah, bisakah kamu membantuku membawanya ke mobil? Tidak masalah. Sekarang cepat bawa ke rumah sakit. Mas, terima kasih ya. Sama-sama. Tuanku, langkah selanjutnya apa? Bunuh dia lalu kupas wajahnya. Buat jadi topeng kulit manusia nanti akan berguna. Ah, baik, bawahan akan segera mengaturnya. Fei, ayo makan buah. Terima kasih ibu angkat. Ibu angkat, kenapa aku tiba-tiba merasa tidak nyaman di dada? Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi, ibu angkat. Kayaknya kamu kecapean, kita semua baik-baik aja. Masa ada sesuatu yang akan terjadi? Ibu angkat, bagaimana kalau aku temani kamu jalan-jalan? Aku nggak seperti kalian anak muda. Aku nggak punya energi sebanyak itu. Apa benar nggak? Oke, sebentar lagi aku akan bawa Fei bersiap-siap keluar. Fei Sihuan bilang dia punya pacar. Dia mengajak kita ketemu dan makan bersama, ayo kita kenalan. Itu bagus, ayo kita cepat bersiap-siap, jangan sampai bikin mereka menunggu lama. Oke, aduh. Mama Fei, kalian sudah datang. Kenapa kamu malah menjemput kami? Kamu biarkan dia sendiri di sana, nggak baik. Suhi bukan orang yang suka cari masalah makanan, sudah dipesan, ayo masuk. Kalian nggak usah ikut. Kalau Suhi melihatnya tidak baik. Kalian berdua tunggu di sini saja, kalau ada sesuatu aku akan panggil. Ya. Halo tante, nama saya Suhi, panggil saja saya Xiao Su. Cantik sekali, jangan puji saya seperti itu. Saya akan malu, ini siapa? Apakah ini Nona Fei? Halo, nama saya Lin Fei. Sudah, semua duduk saja, tidak perlu terlalu formal. Hei. Mama. Ini pertama kalinya, kita bertemu, mari, kita angkat gelas untuk merayakannya. Ayo Xiao Su, kamu bisa minum. Sedikit tidak apa-apa, baguslah tante. Melihat tante begitu ramah saya jadi tenang, mari. Saya minum untuk tante. Hei, terima kasih. Fei. Baik. Pedas sekali minuman ini, oh ya. Bagaimana kalian berkenalan? Ceritanya panjang. Nanti kalau ada waktu saya ceritakan, kalian ada acara lagi nanti. Ya, sebentar lagi kalian akan sibuk. Xiao Su, maksudmu apa? Xiao Rushuang, kenapa kamu di sini? Tidak menyangkakan terakhir kali kamu ditangkap dan diselamatkan. Sekarang di belakang saya ada Long Wangdian. Saya tidak percaya Lin Qian bisa menyelamatkanmu lagi. Apapun yang terjadi, serang saja saya, jangan sakiti Fei. Kamu sudah kasih obat, atau belum? Kenapa tidak bereaksi? Efek obatnya mungkin masih perlu menunggu sebentar, Si Huan. Anakmu sudah mati, saya hanya menggunakan kulit wajahnya saja. Mama angkat. Lin Qian membunuh ayah dan adik saya juga akan menyiksamu. Biar Lin Qian juga merasakan sakit kehilangan orang yang dicintai. Kalau kakak saya tahu, dia pasti akan membunuh kalian. Membalas dendam untuk saya besok adalah pertarungan hidup dan mati. Nanti saya akan bocorkan berita penculikanmu padanya. Kamu pikir dia masih ada pikiran untuk bertarung? Kamu benar-benar licik, semua ini karena kalian memaksa. Baiklah, saya akan kilir untuk Mongolian penjaga. Kalian berdua bawa mereka pergi. Ya, Tidak perlu. Lin Qian. Bagaimana mungkin rencanaku sempurna, kenapa kamu datang begitu cepat? Xiao Rushuang, kamu memang pintar. Tahu Fei adalah kelemahan saya, jadi menggunakan trik lama. Kalau hari ini Fei benar-benar terjadi sesuatu, maka akibatnya benar-benar tidak terbayangkan.
Lin Qiye, sejak kapan kamu mulai curiga padaku? Kamu benar-benar meremehkan kekuatan penjaga Tianji Pavilion kami. Saya sudah memberikan perintah kepada mereka. Di luar mereka harus melindungi Fei Er dan yang lainnya tanpa henti. Meskipun kamu ahli dalam menyamar, tapi tatapan Shihuan tidak bisa kamu tirukan. Oh begitu, Tianji Pavilion memang tidak main-main. Di mana si Huan? Dia sudah mati, kamu juga bisa menyusulnya. Fei Er adalah hal yang paling berharga bagi Yang Master. Kalian berani menyentuhnya benar-benar tidak tahu diri. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku, King Cheng. Bawa dia dan kubur hidup-hidup. Baik. Tolong lepaskan saya. Fei Er. Miss Lin saya dengar, Rongkena Penkalakan Lin Fei Er gagal. Di saat kritis Lin Qiye muncul. Sia-sia semua usaha. Bagaimana jika dia menyerang kita lebih awal? Kamu takut? Miss Lin, kamu juga tahu. Tanpa perlindungan Longwang Palace, jika Lin Qiye datang, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Zifeng masih di rumah sakit. Saya harus cepat-cepat mengembalikannya ke ibu kota. Maaf. Saya pamit. Pengecut, apa yang kamu rencanakan? Keluarga Lin tidak akan memelihara sampah. Bawa dia keluar, jangan kotori karpet saya. Baik. Lin Qiye, besok saya akan membuatmu mati tanpa kuburan. Saya terlalu menganggap baik moralmu, kamu bermain kotor di belakang. Jangan salahkan saya. Membalas dengan cara yang sama. Lin Qiye, lepaskan nona besar saya. Kalahkan saya dan saya akan melepaskannya. Baik, hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan saya yang tak terkalahkan. Sama seperti yang saya inginkan. Inikah yang kamu banggakan? Kekuatan tak terkalahkanmu. Kamu yang memaksa saya. Saya harap kamu bisa menahan serangan ini. Pemanasan selesai, pertarungan sebenarnya dimulai. Bualan saja pukulan ini mengandung 90% kekuatan tersembunyi saya. Jika kamu bisa menahannya, saya akan mengaku kalah. Banyak omong. Ah! King Cheng, apakah Qiye tidak akan kalah? Tenang. Yang Master tidak akan kalah. Lin Shao, hebat, tidak mengecewakan kota kita. Yun Cheng benar sudah lama tidak suka dengan si besar ini. Long Wang Dian terkenal jahat, melakukan semua kejahatan. Sudah seharusnya diberi pelajaran. Siapapun yang tidak menghormati Long Wang Dian mati. Suami, selamatkan aku. Aku tidak menganggukkan kepala. Siapapun tidak bisa menyelamatkan Linzi 11. Hari ini aku pasti akan menyelamatkannya. Maka kamu akan bernasib sama seperti Chu Kuangren. Lin Qiye, hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Semua murid, dengarkan perintahku, hapuskan Lin Qiye. Ya. Long Wang Dian, sekarang kalian sudah mulai jadi pelayan. Kamu telah melampaui batas manusia. Memasuki wilayah setengah dewa. Bukankah itu berarti setara dengan guru besar? Apa itu wilayah setengah dewa? Itu adalah dewa daratan tingkat dewa perang. Hebat, ini semua berkat kamu. Kalau tidak, seperti tuan muda yang masih muda, tidak mungkin mencapai tingkat dewa perang. Tapi aku tidak melakukan apapun. Wei Xian, kamu terlalu lemah.
Kalau gurumu yang datang mungkin masih bisa. Sekarang masih ingin menyelamatkan istrimu. Suami, Lin Kie, sebelumnya Long Wang Dian menyerangmu. Semua itu inisiatif Lin Si-11, tidak ada hubungannya denganku. Sekarang aku secara resmi mengumumkan perceraian, dengannya harap kamu bisa memaafkanku. Wei Xian, kamu anjing yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Lin membantumu. Menduduki posisi Tuan Muda Long Wang Dian, begini caramu membalas kami. Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu begitu penakut? Aku tahu batas diriku manusia, biasa, tidak bisa disamakan dengan dewa. Aku bersedia meminta maaf atas semua yang telah kulakukan. Tidak ada permusuhan antara Long Wang Dian dan Tian Qiqi. Situasi hari ini terjadi karena Lin Kuo-sheng bermain di belakang layar. Tidak ada hubungannya denganku. Baik, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Katakan, Kamu bilang pergi ke ibu kota tangkap Lin Kuo-sheng. ini. Apa yang terjadi? Kamu kan Tuan Muda Long Wang Dian. Masalah kecil seperti ini tidak bisa kamu selesaikan. Baik, aku setuju. Wei Xian, kalau kamu berani menyentuh ayahku, aku sebagai hantu tidak akan membiarkanmu. Tidak perlu. Ayah? Aku sangat menyesal menikahkan Si-11 dengan bajingan sepertimu. Manusia yang tidak mementingkan diri sendiri akan dihukum oleh surga Tuan Lin. Kamu tidak berhak menilai aku. Sangat mirip. Kamu dan ayahmu benar-benar seperti cetakan yang sama. Apakah kalian bersaudara? Mengapa harus menghabisi sampai ke akar-akarnya? Karena dia terlalu hebat. Apa ini alasan konyol? Apakah orang hebat harus mati? Keberadaannya adalah ancaman bagiku. Justru karena dia saudaraku, aku mengusirnya dari ibu kota. Aku hanya berharap dia bisa hidup dengan tenang. Tapi dia tidak rela, dia malah membangun dari nol. Dan mendirikan keluarga Lin lagi di kota Yun. Jika kamu adalah aku, bisakah kamu tidur nyenyak? Padahal kamu yang berbuat jahat duluan. Tapi menggambarkan dirimu seolah terpaksa. Lin Kuo-sheng, kamu memang pantas disebut munafik. Silakan katakan apapun. Yang penting hatiku bersih. Hati yang bersih katamu. Tujuanmu adalah aku lepaskan Si-11. Apa hakmu menawariku? Bawa dia ke sini. Lepaskan aku. Bibi Li. Kie, mereka menangkap Fei. Cepat selamatkan dia. Sekarang ada syaratnya kan? Lepaskan Lin Si-11. Kamu baik-baik saja, cepat pulang untuk diobati. Aku tidak mau pergi, aku ingin melihatmu membunuh mereka semua. Dan Wei Xian, si anjing itu. Lin Si-11, coba kamu hina sekali lagi. Aku tidak menyandera siapapun di tangan ayahmu berani-beraninya. Ah, kamu. Kamu ternyata punya kemampuan sehebat ini, Lin Kuo-sheng. Kamu benar-benar pandai menyembunyikannya. Ini namanya orang hebat, tidak menampakkan diri. Tidak menyangkakan hari ini aku akan membunuh si anjing yang tidak tahu terima kasih ini. Sayang, dengarkan penjelasanku. Lin Kie, meskipun kamu punya kemampuan dewa perang, belas kasihan wanita adalah kelemahan terbesarmu. Jika ingin Lin Fei selamat, kamu harus merelakan kemampuanmu. Aku yakin ayahku akan melepaskannya. Jangan Tuanku Kie, jika kamu merelakan kemampuanmu. Kalau begitu kita benar-benar akan jadi sasaran. Kalian diam. Lin Kie, ayahmu tidak sehebat aku. Kamu juga tidak bisa apa-apa, terima nasibmu saja, aku berjanji padamu. Asal kamu menyerah. Aku pasti akan melepaskan Lin Fei, tidak akan ingkar janji. Kesabaranku ada batasnya. Baik, aku setuju. Lin Kie, kalau Fei tahu kamu mengorbankan dirimu untuknya, kamu pikir Fei bisa hidup sendirian? Aku tidak punya pilihan lain. Lin Kie, apakah hanya Fei yang keluarga bagimu? Bagaimana dengan kami? Kie, jangan lakukan hal bodoh. Maaf. Lin Kie, aku hitung sampai 3, kalau tidak bertindak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Aku harap kamu menepati janji, kalau tidak, aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Kie, jangan-jangan. Kakak. Tidak mungkin. Fei, bagaimana kamu bisa kabur? Kakak Dewi yang menyelamatkanku, Kakak Dewi. Shifu. Shiji, kenapa kamu turun gunung? Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah mati dihajar mereka. Memalukan, kamu kan putra mahkota Tianji Pavilion. Dia Shijinya Kie. Di dunia ini ada wanita secantik ini. Pantas saja Kie sangat mencintainya, tentu saja. Aku sarankan kamu segera melupakan mimpi jadi istri utama. Jangan cari masalah, baiklah selesaikan urusan penting dulu. Ah, ibu angkat.
Lin Kie, kamu sudah setengah dewa. Kami pasti tidak bisa mengalahkanmu, lepaskan kami. Kalau tidak aku akan bawa dia ikut. Matilah bersama. Kie, jangan pedulikan, aku bunuh dia. Balas dendam untukku dan anak kita. Lin Kuozheng, kamu cari mati. Ibu angkat. Aku tidak mau kamu mati, ibu angkat. Cepat bangun. Fei, jangan sedih, ibu angkatmu tidak akan mati. Benarkah? Bahkan Raja Pavilion pun sulit merebut orang dari tanganku. Tenang saja, Fei. Shijiku ahli pengobatan terhebat di dunia. Kalau dia bilang ibu angkat tidak akan mati, pasti ibu angkat akan baik-baik saja. Terima kasih, Sujie. Bawa dia pulang dulu, siapkan beberapa bahan obat. Aku akan merawat lukanya, kamu pulang dan jaga dia. Ya. Shifu. Kamu bisa menemukan tubuh Yin ekstrim untuk menghilangkan racun darah Kie. Ini prestasi besar, aku bersedia mengajarkan lebih banyak ilmu pengobatan padamu. Sebagai hadiah, terima kasih Shifu. Aku sudah tahu semua tentangmu karena kamu mengikuti Kie. Jadilah wanita yang setia padanya jika ada niat jahat atau melakukan sesuatu yang merugikannya tanpa perlu dia bertindak. Aku akan menyelesaikanmu dulu, tidak akan. Sudahlah, aku adalah kepala keluarga di rumah ini. Kalian bertiga harus hidup rukun. Aku tidak keberatan memperkenalkan lebih banyak saudari Kamu untuk bilang kalian kenal. apa?